warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jemaah yang berbahagia, kita masih berada di dalam bulan Muharram, bulan Syuro, bulan yang dalam satu tahunnya itu sudah ditentukan sendiri sejak Allah menciptakan dunia ini, yaitu jumlahnya 12 bulan. Kemudian diikuti oleh bulan nasional, jumlahnya juga 12 bulan. Ternyata yang namanya dalam bahasa Arab bulan Syuhur Sahrun itu juga hanya disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran, karena jumlahnya 12 juga hanya disebutkan 12 kali. Jadi sama dengan jumlahnya bulan. Hari 360. Ternyata ayamun itu disebutkan juga 360 kali. Kan luar biasa itu. Kalau Allah menyebutkan matahari, maka kemudian disebutkan juga bulan. Kalau Allah menyebutkan sehat, maka kemudian ada kata-kata lain yang mengimbangi dengan kata-kata sakit. Jadi kalau kita ini belajar di tempat ini dari Al-Quran itu memang ternyata kita ini belum ada apa-apanya. Punya Al-Quran, tetapi seperti yang difirmankan oleh Allah dan kami wariskan Al-Quran itu, sebagian menjadi orang-orang yang dzalimun li nafsih, dzalimun. Kemudian muqtasidun, kemudian sabiqul khairat, sabiqunal khairat, sabiqun bil khairat. Nah, sekarang kita akan melihat itu yang dimaksud orang yang mendolimi diri sendiri padahal memegang Al-Quran itu siapa. Mari kita koreksi diri kita. Orang bisa membaca Al-Quran, orang belajar Al-Quran, tapi di situ dibagi 3. Yang satu dzalimun, orang yang menganiaya diri. Kemudian siapa dia? Orang yang bisa membaca, suka menerima tapi tidak suka memberi, membaca tapi tidak mengkaji isinya, dan tidak menjadikan Al-Quran itu menjadi panutan di dalam segala aktivitas kehidupan. Maka itu disebutkan kita itu kalau masih termasuk ini, ya mari kita tingkatkan. Kemudian yang muqtasidun. Muqtasidun itu orang yang sudah bisa membaca, memahami artinya, kemudian kalau dia salah segera bertobat. Dia menjauhi larangan dan mengerjakan perintah. Jadi lebih tinggi mana itu? Lebih tinggi yang muqtasidun. Kemudian ini sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba di dalam kebajikan. Jadi ya sudah bisa membaca, sudah bisa memahami sedikit demi sedikit, kemudian dia bisa menjauhi larangan, mengerjakan perintah. Kalau dia merasa salah kemudian cepat-cepat bertobat, dan juga menjalankan hal-hal yang sunnah.
Jadi Quran ini tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Karena banyak hal yang hanya disebutkan garis besarnya saja. Aqimis sholata, tegakkanlah sholat misalnya itu. Nah, caranya bagaimana? Aqimis sholata. Menegakkan sholat itu bagaimana? Bapak, Ibu buka-buka di sini. Terus yang dimaksudkan sholat itu sholat apa saja? Sholat. Oh, kalau soal Jum'ah ada di dalam surat Al-Jum'ah. Tapi sholat Isya, sholat Subuh, sholat Maghrib, sholat Asar ketemu di mana di dalam Al-Quran ini? Dicarinya nanti ketemu baru di dalam hadis. Nah, kalau sudah ketemu caranya sholat bagaimana? Apa cukup gini saja? Apa cukup gini saja? Apa cukup seperti gereja itu? Apa namanya itu? Jongkok. Jongkok ya. Jadi dengkulnya itu di bawah itu. Ada yang pernah ke gereja? Pernah lewat. Sekarang coba dilihat. Kalau kita ada kata-kata mustaqbilal kiblati, adakah masjid, musola atau rumah yang sholatnya itu tidak menghadap ke kiblat? Ada apa tidak? Ada. Eh? Tidak ada. Yang tidak menghadap ke kiblat ada apa tidak? Dan kiblatnya itu kemana? Timur. Barat. Kalau dari sini barat, Pak. Kulon rodok ngalor. Nah iya tak. Nah, ini kan ke barat. Jadi kita ya agak serong sedikit karena posisi Indonesia itu kalau ke Ka'bah itu rodok mincong. Rodok mincong. Ini didapatkan hanya di dalam Islam orang sholat itu satu pusat. Coba lihat gereja yang tepi jalan madepnya kemana saja? Ibras. Ibras. Menyesuaikan tempat dan mesti menghadap ke arah jalan. Pintunya. Coba lihat di dekat Karyadi itu. Kemudian di ini jalan Karangpanas. Kemudian di Tugu Muda sana itu menghadapnya kemana? Kemudian kalau ke Watugong, penjenengan melihat ada wihara, menghadapnya kemana? Adakah agama lain yang setiap tahunnya itu mengumpulkan umatnya seluruh dunia seperti orang Islam pergi haji atau umroh? Adakah agama lain? Kenapa kok tidak bisa menghadap semua ke rumah? Nah, inilah bedanya. Jadi Islam itu jelas semuanya itu berasal daripada wahyu ilahi. Jadi sekali lagi menegakkan sholat itu caranya jangan dicari di dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masjida. Kalau kita melihat perintah sholat itu, tegakkanlah sholat dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya sampai malam. Ila ghosakil laili itu yang dimaksudkan itu sholat maghrib dan sholat isya. Dan jumlah siang hari dan malam hari ini malam hari, ini siang hari. Yang siang hari sholat kita sholat apa? Zuhur. Di sini ya. Kemudian sholat asar. Kemudian kalau malamnya maghrib, isya, subuh.
Banyak mana? Banyak malamnya. Kenapa kok banyak malam? Quran yang menjawab. Karena malaikat rahmat Allah terbukanya itu pada waktu malam hari. Doa paling hebat doa di waktu malam hari. Sehingga di situ tadi yang ini terusannya ayat ini waktu al-fajri kinakun al-fajri karena masyuda, karena bacaan sholat subuh itu disaksikan oleh petugas malam dan petugas siang. Serah terima catatannya yang malam seperti ini diserahkan pada catatan kepada penjaga siang, nanti terus saja bergilir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kok demikian? Quran yang menjawab karena di waktu siang itu kesibukannya sangat luar biasa. Jadi Allah itu tahu kebutuhan kita. Kalau malam, nah itu tempatnya untuk istirahat. Tapi kita tidak boleh menggunakan 12 jam malam itu terus-menerus untuk tidur. Untuk tidur, ya kecuali mantenanya tuh. Tidak Malam tidur. itu, Antenanya itu tidak tidur. oh malah tidak tidur. Kok pengalaman Bang? Lah kalau tidur ya piye? Ini jadi waktu malam Iya, Pak. ini tidak boleh Rata itu, digunakan itu, 12 jam untuk istirahat terus. Tapi di sana itu ada ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayat ataka rabbuka maqama mahmuda. Dan di antara sebagian malam yang terakhir itu berarti jam berapa ini? 1 sampai jam 3. 2, 3. Fatahajjat bihi nafilatal laka. Bangunlah untuk sholat tahajud sebagai ibadah nafilah tambahan. Dan sholat sunnah yang paling hebat pahalanya itu adalah hanya tahajud. Duha kalah, sholat qobliyah ba'diyah kalah. Sholat tahajud itu justru kepada Rasulullah dijadikan sholat kalah. Qobliyah subuh kalah. Qobliyah subuh itu hanya mempunyai nilai seperti untaian mutiara-mutiara yang sangat tinggi nilainya. Tapi dibanding dengan tahajud jauh. Walaupun tidak disebutkan apa 1 juta apa 2 juta, tapi Quran yang menjelaskan itu yang paling hebat sholat sunnah sesudah sholat wajib adalah sholat tahajud. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita belajar Al-Quran ini alhamdulillah. Kemarin ada yang tanya, Pak, kok kita tidak mempelajari kitab dulu, kitab kuning. Jangan pegang kitab kuning pernah? Tidak pernah. Kitab kuning. Seperti apa itu? Belum. Kertasnya seperti apa? Kertasnya kuning semua. Bukan yang dimasukkan itu. Ya sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia kan buku karangan daripada orang-orang pintar. Itu kitab karangan daripada ulama, orang-orang kiai dan sebagainya menulis, sehingga komentarnya berbeda. Tapi kalau Al-Quran itu satu, itu bedanya. Kenapa kok kita belajar Al-Quran dulu? Ini dasar bagi kita, ini pedoman. Jadi agama Islam itu ibaratnya bangunan itu ini yang paling bawah adalah Al-Quran, fondasi yang terdiri daripada batu, besi dan sebagainya harus kuat. Kemudian baru hadis. Kemudian kalau di Quran kurang jelas, di hadis tidak diketemukan, baru mencari ijma. Ijma itu kesepakatan besar
daripada para Ulama. ulama. Ijma. Kias. Kemudian qiyas. Nah, Islam ini baru berdiri di atasnya dengan tegak. Jadi kita kalau sudah bisa memahami ini, insya Allah ya apa namanya, akidah kita itu tidak kletat-kleton kayak kerupuk. Maksudnya kena air sedikit aja kemudian rontok. Loro seminggu, duite entek, anake loro, SPP belum bayar, PBB enggak. Indomie teko. Lalu punya penjol pinjaman online. Indomie Itu teko. kemudian hilang imannya, terus boleh dukun. Itu kalau kita tidak punya pedoman. Kalau kita tidak punya pedoman, mudah nimpang. Iman kita itu mudah luntur. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu berusaha untuk menguatkan iman sehingga amal ibadah kita itu bisa berjalan dengan sempurna. Ada pertanyaan? Kita baru menyinggung permulaan ini, pembukaan kita mengenai posisi Al-Quran sebagai pedoman, sebagai fondasi yang paling kuat bagi umat Islam. Kemarin itu ada anak umur 8 tahun yang lumpuh. Ya, Ya. lumpuh itu dalam artian totalitas. Otaknya tidak berfungsi, badannya lemah. Dia harus duduk di atas kursi roda. Berpakaian dan makan harus dibantu oleh orang lain, terutama ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya kemarin tanggal 15. Nasba namanya. Sayang kita itu jauh sehingga tidak bisa layan. Meninggal ibunya. Iya. Anak itu cuma ditanya di TV. Nah, ditanya halamannya. Jadi si siapa namanya? Nasba. Irfan Hakim itu membuka, kemudian membaca yang di atas sendiri, terus di bawah sendiri ditanya itu surat apa, ayat berapa. Sudah sekarang dibaca yang paling bawah, bisa. Kakinya lumpuh. Nah kita ini ya bisa sampai ke pasar. Enggak apa. Astagfirullahaladzim. Rasanya kita menangis kalau melihat begitu. Karena semua yang hadir di situ, saya lihat meneteskan air mata. Terharu. Kok bisa ya Allah, itu kalau tidak karena kodrat iradat Allah, tidak bisa seorang anak yang begitu macam kok bisa seolah-olah ini tergambar ayat-ayat Al-Quran itu. Dari pertama surat Al-Fatihah sampai dengan Al-Isra yang juz ke-15 sampai dengan surat An-Nas yang surat yang ke-114. Yang di atas, yang di tengah, yang di bawah, suruh meneruskan ya bisa. Luar biasa. Jadi kita tuh rasanya ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari walaupun sedikit-sedikit itu nanti akan membawa penerangan hidup kita nanti di alam kubur dan alam akhirat. Itu mengenai ini, mudah-mudahan kita pilih yang mana Bu? Pilih yang nomor 1, nomor 2, atau menuju ke nomor 3. Dengan pilih kelas mana? Ya, Hah? Kelas 3. Jadi kalau kita berbuat sesuatu,
ngaji ini kan bukan karena niatnya tadi Pak yang bawa ini tadi saya Sam gitu. Iya Pak. Bukan karena mengharapkan apa yang ada di bungkusan plastik hitam itu. Bukan karena di rumahnya Pak Falak ini, tapi kita lillahi. Oleh sebab itu kita mengharapkan mari kita belajar sebelum berangkat ke sini itu mari ibu-ibu, bapak-bapak berwudu dulu karena yang kita pegang itu nanti adalah Al-Quran. Walaupun yang bapak pegang itu bukan Al-Quran yang sepenuhnya berbahasa Arab saja, tapi di situ sudah diputus-putus perkata. Karena kita berwudu itu mempengaruhi nawaitu kita. Nawaitu itu ada di mana tuh? Di hati. Hati bapak ibu ada di kiri apa di kanan? Kanan. Kanan. Di kiri apa di kanan? Kanan. La ilaha illallah. Kenapa berakhirnya Allah itu kok di kanan? Hatinya. La ilaha illallah. Hanya itu kan terasa. La ilaha illallah. Tapi kalau banter ya. Jadi kalau dulu kami mengantarkan guru-guru itu ke Tasikmalaya, di sana Suralaya. di sana ada pengobatan orang-orang yang terkena penyakit penyalahgunaan narkoba. Kalau habis obatnya itu cari lintong kebu yang sudah kering, kemudian bukan dibakar dijadikan bubuk. Nah itulah yang diminum. Termasuk berita kemarin itu tak kecubung. Itu kalau sudah berlebihan orang bisa fly. Ternyata obat masak, bumbu masak itu loh. Moto. Mesin. Itu kalau berlebihan juga bisa menyebabkan orang bisa pelet. Di sana pengobatannya diapakan? Cuma dilatih setiap pagi sesudah sholat duha, kemudian diajak membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, kompak gitu, 169 kali. Nanti malam ya itu dilatih macam-macam, diantaranya sebelum sholat tahajud itu ada sholat duha. Itu pun diulangi lagi membaca ini sampai 169 kali. Di antara sekian banyak waktu itu saya ingat betul sudah 7.163 orang yang disembuhkan. 7.316 orang, padahal diantaranya sudah berobat ke Jerman dan ke Australia, Umat lagi dibawa ke situ, tapi alhamdulillahnya waktu itu dinyatakan sembuh. Bahkan di sana ada rumah untuk pengobatan itu sudah ada hampir 20 rumah atas bantuan orang-orang tua yang mampu mengobatkan anaknya. Di antaranya almarhum Wakil Presiden Bapak Sukarmono itu ditulis. Tempat inilah yang dinamakan Inabah, tempat penyembuhan, yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Tapi tidak bisa sekaligus, misalnya yang menghisap itu terus langsung dihentikan, tidak. Masih dibantu diberi rokok satu, tapi diawasi oleh petugas. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini hal-hal yang berkaitan dengan kemanjuran Islam terhadap segala penyakit, di antaranya
penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti itu. Saya tambahkan sedikit. Kita dilatih untuk mengamalkan doa-doa yang berasal dari Al-Quran. Doa itu yang pertama, paling hebat, yang berasal dari Al-Quran. Yang kedua, doa-doa yang berasal dari hadis. Yang ketiga, doa-doa daripada ulama. Bukan dukun, ulama. Tapi kalau ada kiai yang nyambi dukun ya monggo. Memang ada, sangat sulit itu dibedakan. Ini kiai apa dukun. Jadi ini yang menjelaskan wa ayyuba irnada rabbahu anni masaniyad dulu wa anta arhamur rahimin. Itu bunyinya ayat 83 itu. Itu Nabi Ayub. Ingatlah ketika Nabi Ayub berdoa, ya Allah, aku ditimpa musibah yang luar biasa, tetapi Engkau adalah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Artinya apa? Artinya apa? Kok ayat itu wa anta arhamur rahimin, Engkau adalah yang penyayang di antara penyayang. Kami berserah sepenuhnya. Sakitku terima dengan ikhlas. Saya sakit ini jangan menggerutu. Sakit itu diterima saja dengan ikhlas. Kalau bisa disyukuri, alhamdulillah saya ini bisa menghadapi ini dan saya ada kesempatan untuk koreksi diri. Barangkali saya tidak pernah infak, barangkali saya banyak gibah. Ibu-ibu gibah itu apa, Bu? Ngrasani. Ngrasani elek. Ngrasani elek. Bukan komen saja, bumboni kok. Nah itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita jangan sombong waktu diberi kemampuan. Kita jangan sombong ketika dapat jabatan. Kita jangan menyalahgunakan jabatan, karena menyalahgunakan akibatnya kemudian diuji oleh Allah dengan sakit. Fastajabna lahu. Kemudian di dalam ayat 84 itu, doa itu kemudian diijabah oleh Allah. Padahal Nabi Ayub itu sakitnya berapa lama? 14 tahun. Berapa tahun? 14. Kulitnya mengelupas, anak-anaknya mati, istrinya pergi, baunya busuk. Berapa tahun itu? 20 tahun. Jadi kalau kita itu usianya 60 tahun, loro seminggu kok ngertu, ya belum lulus itu, belum lulus. Jadi bagaimana kita bisa koreksi diri, ya Allah, mudah aku rela menerima ujian ini dan Engkau adalah yang maha pengasih lagi penyayang. Kalau kita masuk ke rumah sakit Romani kan di sana wa idza maritu fahuwa yasfin, dan kalau aku sakit maka Engkaulah ya Allah yang memberikan kesembuhan. Bisakah kita begitu? Ini maksudnya begitu. Silahkan ini dipahami. Nanti dibuka di surat Al-Anbiya ayat 83-84. Kemudian bisa juga untuk mengobati siapapun dengan keyakinan bahwa Allah nanti akan memberikan kesembuhan. Kalau itu tidak bisa, ini berdasarkan apa yang kita hafalkan itu. Biasakan setiap sholat itu membaca ayat kursi, zikir apapun kemudian diakhiri dengan ayat kursi.
Allah la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Engkau adalah Maha Tinggi dan Maha Agung. Kalau bisa bacalah sampai 7 kali. Setiap habis salat. Juga ketika akan tidur diulangi lagi 7 kali. Di samping kita membaca Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi bukan hanya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bismika amut, tapi ditambahi dengan itu. Insya Allah Bu. Ya. Kemudian ya, boleh 3 kali pun boleh. Yang dianjurkan oleh Rasulullah ada lagi satu, baca Qul huwallahu ahad sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sampai 10 kali sebelum matahari terbit, artinya sesudah subuh. Dan sebelum matahari terbenam, artinya sesudah asar. Ini yang paling ringan. Jadi jamaah al-muhajirin ini kalau bisa mengamalkan doa-doa yang berasal dari Al-Quran, itu memang sangat kita senang itu. Bukan membaca pemberian daripada orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi mari kita bersama-sama kembali kepada kitab suci Al-Quran. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kan pedomannya Al-Quran, Pak. Iya. Tapi pemahaman para ulama itu kok bisa berbeda-beda loh. Tentang Memahami Al-Quran loh. Iya. Kok bisa berbeda-beda. menafsirkan. Iya, menafsirkan. Ya tergantung daripada dasarnya Pak. Karena ilmu itu kan bertahap. Jadi kalau memahaminya salah, ya pengamalannya juga salah. Satu surah ada kiai yang mengumpulkan orang sedesa. Kemudian di situ diajaknya nanti tahlilan dan baca yasin di kuburan tertentu dengan membawa tumbang, dan masing-masing RT itu 1 tumbang dan 2 lingkung. Padahal di kampung itu 1 RW itu ada 11 RT. Jadi lingkungnya ada 22. Kemudian tumbangnya ada 11. Dimakan di lingkungan kuburan yang dimaksud. Nah ini apakah itu kita dapatkan contoh perintah dari Quran atau hadis? Ternyata dicari-cari tidak ada. Dan ketika diselidiki, yang dianggap bibit kawit desa itu ternyata orangnya bukan beragama Islam. Sampaikah doa kita walaupun dibacakan Al-Quran surat Yasin? Sampai enggak? Sampai. Karena ada contohnya di sini. Nabi Ibrahim minta supaya bapaknya itu dibebaskan dari siksa kubur. No way. Nabi siapa? Yang anaknya tidak mau diajak bertauhid, Nabi Nuh, dan istrinya tidak mau, sehingga tenggelam ketika ada banjir bandang, ada tsunami. Itu tidak bisa. Jadi kita pun demikian, hati-hati ibu-ibu, dijak tahlilan gone wong sing agamane betul. Karena sekarang ini pun ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini loh, apa tadi?
Salah. Salah pantai. Nah, ini hati-hati. Tambah. Jadi tolong yang bisa berdoa secara Islami tidak usah hadir, dijawab saja dengan sebaik-baiknya. Maaf Bu, maaf Pak, saya ada acara ini kami kalau izin. Kalau makanannya memang halal, makanan kita halal untuk mereka, makanan mereka halal untuk kita bunyi daripada Al-Quran. Kecuali kalau ayam yang disembelih itu tidak dengan pisau tapi digetok sirai. Kalau sapi gitu kita melihat itu isinya di palu apa, bukan palu yang gede itu loh, bodem. Gandeng. Katanya kalau gede iki ora mecer-mecer dagingnya Enak. lebih enak. Wallahu a'lam. Kita tidak perlu mencoba lah. Jadi itulah kenapa para ulama, para kiai itu memahami ayat itu berbeda-beda karena tergantung daripada dasar ilmu yang dimiliki. Dan kita berusaha untuk memilikinya, bisa menghubungkan dengan satu sama lain, karena Quran itu kan satu ayat itu kadang-kadang diulangi lagi. Ada yang dihapuskan, ada yang disempurnakan. Itu ayat dinaseh dan dimasuk. Seperti doa Nabi Ibrahim itu tadi, minta supaya Allah membebaskannya itu di dalam ayat yang lain kemudian ditegur, kecuali doa Nabi Ibrahim itu kepada ayahnya itu tidak dibolehkan oleh Allah. Nabi Nuh juga, walaupun engkau sangat kasihan pada anak dan istrimu, tapi itu bukanlah keluargamu, karena imannya berbeda. Monggo Bu, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sedikit aja Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Dan ini kami akan mengumumkan petunjuk lebih lanjut. Ada suatu ulama yang bulan ruah. Iya. Ruah itu dia mengambil akhiran wah. Kirim arwah, doa kepada arwah. Namun di dalam bahasa Anda itu ujung-ujungnya dia harus memberikan tambahan amplop. Ini kan sama dengan apa itu yang dikatakan Bapak tadi, agama Palang itu. Ya, untuk ini kami mohon petunjuk lebih lanjut Pak. Sekian, terima kasih. Jadi kalau bulan ruah itu dari kata-kata bahasa Arab, arwah itu roh. Artinya roh orang-orang yang sudah mati. Setiap manusia, setiap yang bernyawa itu ada rohnya. Roh itu adalah limpahan daripada roh Allah yang tidak pernah rusak, tidak pernah mati. Itu roh. Jadi sesudah nanti kita mati, itu roh kita diambil, dikemanakan, disimpan oleh Allah di tempat yang dirahasiakan. Badan kita busuk, semua organ tubuh ini tidak bisa berfungsi. Matanya melolo neng raweruh. Tangannya masih utuh tapi tidak bisa memegang. Jadi tandanya masih hidup itu nek golek-golek ngono. Sih vitamin pernah golek-golek tuh. Juga. Pernah juga. Kalau dijiwit dia sakit, kalau ditanya masih menjawab. Itu tandanya bahwa dia masih hidup. Nah, bulan arwah itu bulan mengirim doa sebenarnya. Silahkan. Tapi kalau disertai dengan ini, berarti nawaitunya yang memimpin doa itu yang salah. Jadi bukan mengembangkan agama, bukan memintakan ampunan, tapi dia mengharapkan tulusnya. Makin banyak isinya, makin besar uangnya,
doanya makin lama mungkin ya. Makin panjang. Karena contoh yang kita dapatkan sudah ada itu. Banyak kirim arwah, tapi kemudian satu arwah itu 5.000, 10.000 dan sebagainya. Jadi yang memimpin arwah inilah yang nantinya subhanallah itu tidak akan mendapatkan pahala karena sudah didapatkannya Di dunia. Jadi jangan menuntut kepada Allah, tidak mungkin Allah akan memberikan pahala karena dia sudah nawaitunya mencari penghasil. Itulah yang dinamakan menjual ayat dengan harga Murah. murah. Menjual ayat dengan harga murah. Yang dibacakan memang doa benar, ayat yang dibaca benar, tapi dia mengharapkan ada income. Ada income. Jadi makanya kalau bulan ruah itu kan apa namanya, selamatannya lewat hapus. Bulan ruah itu adalah bulan sebelum bulan apa Pak? Muharram. Puasa. Ramadan. Muharram. Ya. Jadi sebelum bulan Ramadan Dan di sini ada bulan ruah. Saban. Dia berdoa ya, membuat masakan dari beras ketan. Ternyata dari bahasa Arab apa namanya, pelajaran daripada wali. Dari bahasa Arab itu khotoan. Khotoan jadi ketan. Kan anu dah itu. Sama. Bener dah itu. Jenenge Roliyah ning jane Roliyah. Roliyah. Tapi terus dijawab jadi Ahmad, tapi jadi Kemat. Jadi Kemat. Ini yang dimasak itu ketan, ya. Kemudian gedang rojo, rojaan. Rojaan itu artinya kembali. Terus apalagi itu? Apem. Apem. Afwan. Maaf. Mohon maaf. Fasum. Masuk. Asalnya. Fasomun. Asal. Bola itu jadi kolbun. Bungkus lancip itu. Ya manis itu kan kolbun. Jadi ini maksudnya ki apa tuh Jan? Itu menghadapi bulan Ramadan ini loh. Barang siapa gitu loh. Barang siapa yang ingin ya dosanya kembali bersih, mendapat keampunan, hendaklah dia berpuasa. Tinggal kita menerjemahkannya bisa juga. Barang siapa yang mengharapkan kesalahannya diampuni, ya, maka fasomun, berpuasalah, tungane Islam. Jadi ibu-ibu yang masak mestinya ngerti itu. Gedangnya kok gedang rojo, jadi ganti gedang kepok. Berasnya kok beras ketan, tak milih beras ketan ireng. Monggo itu silakan, tapi yang penting ini maksudnya dalam bulan Ramadan itu jangan sampai disia-siakan. Bersiap-siaplah bahwa bulan Ramadan itu kesempatan besar untuk kita mendapatkan ampunan karena kita sudah
mengkosongkan perut, ya, mendahagakan tenggorokan, melemahkan tubuh. Dan semua organ tubuh itu diajak untuk wirid kepada Allah. Jadi puasa itu merupakan doa mohon ampunan yang paling hebat dibanding doa-doa lain. Ya, sampai sekian dulu. Kita kembali beberapa ayat kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. wa ma min ilaihi illallahul wahidul qahhar. Di situ ada ana, nunnya pakai alif tetapi di atasnya itu ada mati. Berarti dibaca pendek yang artinya aku. Ana itu aku, kalau nahnu itu kami. Ya. Rabbus samawati wal ardi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. wa ma bainahuma azizul ghafar. Qul huwa naba'un azim. Qul huwan nabaun azim. Antum anhu mu'ridun. Antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin Maka liya min ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimun. ilmai ala ida yastasimun. Iyyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Ila anama anna nadhirun mubin. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat 65 itu, Qul innama ana munzirun, katakanlah hai Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang kafir Mekah. Innama ana munzirun, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan, seorang yang memperingatkan kalian dengan neraka. Kalau menghibur itu kan basarun, munzirun itu apa namanya, ya seperti ancaman gitu loh. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Mengalahkan siapa? Semua makhluknya. Jadi Allah itu yang tetap kekal abadi, dan semua makhluk ini nanti akan binasa, akan musnah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Rabb atau Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa, yakni maha menang atas semua perkaranya. Al-Ghaffar itu lagi maha pengampun terhadap kekasih-kekasihnya. Jadi orang walaupun banyak dosa, kalau mau bertobat itu akan diampuni oleh Allah. Qul huwa naba'un azim, katakanlah Muhammad pada mereka, qul naba'un azim, itu berita itu adalah berita yang besar. Soal neraka itu berita besar, jangan sampai itu disepelekke, gitu maksudnya. Antum anhu muridun, yang kalian berpaling daripadanya.
yaitu dari Al-Quran yang Muhammad beritakan, dan aku datangkan kepada kalian di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak dapat diketahui melainkan hanya dengan jalan wahyu. Yang dimaksud dengan berita yang besar itu ialah maka naliamin ilmin bil malail ala iryah tasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al malaul ala, yakni para malaikat iryah tasimun ketika mereka berbantah-bantah, yang dimaksudkan penghuni neraka ini, tentang perihal Nabi Adam, tentang ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang berbantah-bantah ketika itu yaitu antara malaikat, kemudian para jin, dan kemudian para iblis dan setan. Karena mereka mengatakan wa ana khairum minhu. Setan itu mengatakan asalnya kan aku itu dari jin, dari nyala api, kalau setan itu dari api. Sedangkan Adam itu dari Hawa. Jadi mereka mempertahankan gengsinya. Lah aku turunannya RA kok. RA itu apa? Raden Ayu, Raden Ajeng. Ada Sayyid dan ada Siti. Ada Siti ya? Iya. Siti itu sebenarnya dari kata Sayyidati. Sayyidati. Jadi Sayyid itu yang terhormat bagi laki-laki, yang terhormat bagi wanita itu Sayyidati. Tapi tekan Karang Bundo dari Siti. Jadi tidak terhormat. Ya, banyak bahasa Arab itu kemudian mencang-mencong gitu kalau sampai di sini. Karena di sana makannya kurma, di sini makannya telo. Iya. Kadang-kadang mencang-mencong. Seringkali kita tidak tahu sebenarnya berasal dari bahasa apa. Ilyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Tidak diwahyukan kepadaku melainkan bahwa sesungguhnya aku, yakni aku ini nadhirum mubin, hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Artinya peringatan itu tentang bahwa besok orang-orang yang kafir, yang musyrik itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata setelah sampai di neraka mereka mencari-cari, dulu yang saya jelek-jelekan itu kok tidak ada di neraka ini juga. Itu jadi apa namanya? Oh, kalau begitu yang saya katakan itu saya jelek-jelekan dulu itu berarti saya yang salah, akibatnya saya masuk ke neraka. Oleh sebab itu ada ayat Al-Hujurat itu, ayat 11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakumu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjelek-jelekan suatu kaum. Asa ayyakumu khairum minhum. Barangkali yang kamu jelek-jelekan itu lebih baik daripada kamu. Demikian juga wanita, jangan menjelek-jelekan wanita yang lain. Bisa jadi yang kamu jelek-jelekan itu lebih baik daripada kamu. Itu Quran mengingatkan kepada kita, yo dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh nyuwek, tidak selamanya itu berubah dalam waktu yang tidak lama, karena hati ini ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati manusia. Coba lihat sejarah Umar bin Khattab itu. Sampai adiknya dulu mau dibunuh, tapi setelah dicari-cari kok lagi membaca Al-Quran. Setelah mendengar bacaan Al-Qurannya itu akhirnya luluh, minta diantarkan kepada Rasulullah. Akhirnya dia menyatakan bersyahadat masuk Islam, padahal dulunya setan wedi. Setan wedi. Jadi luar biasa. Ada orang yang adat itu sampai dicangar gitu loh.
Nabi kok mangap wae di cangan kok. Subhanallah itu. Jadi tetapi setelah masuk Islam berkat doa daripada Nabi, ya Allah Islamkanlah dua Umar bin Khattab dan Umar bin As, yang akhirnya mereka menjadi pemeluk Islam dan menjadi bentengnya penyiaran agama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dari apa yang bisa saya sampaikan dalam malam hari ini, saya minta maaf kalau tidak terlalu jelas atau kurang jelas, karena saya ini masih juga dalam taraf belajar bersama-sama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Akhirnya kami kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.